Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Akhirnya kita sampai pada sesi terakhir pertemuan ke-15 dari mata kuliah Matematika Bisnis. Tak terasa waktu juga akan mengakhiri mata kuliah ini di semester ini. Baik, saya akan tetap membawakan topik terakhir di sini mengenai valuta asing. Valuta asing merupakan mata uang asing yang diterima, diakui, serta digunakan antar pebisnis untuk melakukan transaksi perdagangan internasional. Karena merupakan mata uang asing, maka valuta asing atau falas tak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran perdagangan dalam negeri. Namun, perlu diketahui pula bahwa tak semua mata uang asing dapat dipakai pada transaksi internasional berikut. Pasalnya, mata uang untuk valuta asing haruslah termasuk ke dalam kelompok hard currency atau mata uang yang nilainya kuat terhadap lainnya. Mata uang hard currency umumnya berasal dari negara maju dengan pengaruh ekonomi yang cukup besar kepada negara-negara lain yang ada di dunia. Contohnya adalah euro, dolar, dan yen. Lantas apakah rupiah tergolong hard currency? Sayangnya, mata uang rupiah negara Indonesia ini masih terbilang lemah dan sangat jarang dimanfaatkan untuk pembayaran berskala internasional. Oleh karenanya, rupiah tercatat sebagai soft currency. Tak hanya itu, valuta asing juga merupakan bagian dari devisa sebuah negara. Devisa adalah kekayaan negara yang berada di luar negeri dengan wujud yang dapat berupa barang, jasa, maupun mata uang, sehingga memungkinkan untuk sering menggunakan mata uang asing negara dan menguntungkan pula bagi negara yang bersangkutan. Sesuai pengertian valuta asing dibutuhkan ketika pebisnis melakukan kegiatan jual beli dengan partner bisnis yang berada di luar negeri atau internasional, seperti aktivitas ekspor dan impor. Mata uang yang digunakan saat bertransaksi haruslah bersifat resmi dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Secara umum, valuta asing berperan cukup besar dalam transaksi perdagangan global. Akan tetapi, rupanya valuta asing memiliki fungsi-fungsi yang lain. Di antaranya adalah 1. Sebagai alat pembayaran berskala internasional. Valuta asing umumnya digunakan sebagai alat pembayaran pada perdagangan internasional. Akan tetapi, valuta asing rupanya juga bisa dipakai untuk membayar utang negara lain ke negara lain, di mana mata uang asing tersebut telah bersifat sah dan resmi. Yang kedua adalah sebagai alat ukur berskala internasional. Tak hanya pada aktivitas jual beli barang, jual beli jasa pun bisa dilakukan dan dipakai untuk bertransaksi jasa antar negara. Yang ketiga, mampu mengendalikan kurs mata uang. Kurs mata uang harus dikendalikan karena hal tersebut dapat bergerak secara fluktuatif, naik maupun turun. Nah, untuk menghindari pengendaliannya, pemerintah akan memanfaatkan falas dari kurs mata uang negaranya agar tetap stabil. Yang keempat, yang terakhir, mempermudah aktivitas perdagangan internasional. Valuta asing merupakan mata uang asing yang telah sah dan dipercaya oleh kedua belah pihak dan juga negara yang bersangkutan. Hal ini tentunya memudahkan sekaligus memperlancar aktivitas dan bertransaksi. Valuta asing berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu valuta asing fisik dan valuta asing non-fisik. Di mana valuta asing fisik merupakan uang asing berupa logam atau kertas. Valuta asing non-fisik itu merupakan uang asing berbentuk surat berharga seperti visa dan cek. Sedangkan menurut bentuknya, valuta asing ini bisa digolongkan menjadi 4,
Ya, ini mata uang asing, saldo kredit, surat hasil luar negeri, dan hak pembayaran, penerimaan pembayaran. Ketika membahas tentang valuta asing, tentunya Anda akan mengenal istilah kurs. Kurs adalah nilai tukar atau harga mata uang suatu negara yang dinyatakan ke dalam mata uang negara lain. Berhubungan dengan hal ini, sekarang saatnya bagi Anda untuk mengerti beberapa sistem valuta asing. Sistem pertama adalah sistem kurs bebas atau floating. Besarnya kurs valuta asing ditentukan oleh banyaknya permintaan dan penawaran disebut sistem kurs bebas atau floating. Semua sistem ini tidak mengikuti campur tangan pemerintah ke dalam penentuan kurs mata uang yang hendak dipertukarkan, sehingga nilai kurs mata uang ini benar-benar bebas. Contohnya adalah sebuah marketplace yang hanya menerima mata uang dolar untuk bertransaksi, baik bertransaksi dalam negerinya sendiri maupun negara lain. Kemudian adalah sistem kurs tetap. Berbanding terbalik dengan sistem kurs tetap dan kurs bebas, sistem kurs tetap ini mengikuti sertakan pemerintah ke dalamnya. Artinya adalah kurs mata uang secara mutlak tergantung pada pemerintah. Yang ketiga, sistem kurs terkendali atau terkontrol. Sistem kurs terkendali ini melibatkan bank sentral sebuah negara untuk mengalokasikan pemakaian valuta asing di negara yang bersangkutan. Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem kurs tetap dan bebas. Meskipun masih dapat mengalami kenaikan maupun penurunan secara bebas, namun pergerakannya akan tetap terkontrol agar tidak terlalu drastis naik atau tidak terlalu ekstrim turunnya. Setelah mengenal beberapa hal mengenai valuta asing, sekarang saatnya bagi Anda untuk memahami perhitungan kurs valuta asing. Pada perhitungan berikut akan ditemui istilah kurs jual dan kurs beli. Kurs adalah nilai tukar mata uang. Jadi kurs jual adalah kurs yang digunakan ketika Anda hendak menukarkan mata rupiah dengan mata uang asing. Sedangkan kurs beli adalah kurs yang berlaku saat seseorang ingin menukarkan mata uang asing ke bentuk rupiah. Contohnya begini, Anda akan melakukan tugas ke dinas ke Amerika Serikat. Kantor memberikan dana sebesar 140 juta rupiah. Sebelum berangkat, tentunya Anda harus menukarkan uang tersebut ke dalam dolar Amerika Serikat. Nilai tukar mata uang negara Amerika Serikat saat itu adalah kurs jual 14.000 per dolar Amerika Serikat, kurs beli adalah 13.000 per dolar Amerika Serikat. Maka itu artinya Anda mendapatkan biaya perjalanan sebesar 140 juta dibagi 14.000 sama dengan 10.000 dolar Amerika Serikat. Rupanya Anda menghabiskan 7 dolar Amerika Serikat selama dinas. Maka uang yang tersisa adalah 3.000 dolar Amerika Serikat. Selanjutnya uang tersebut akan ditukar kembali ke dalam bentuk rupiah. 3.000 yang tersisa dikali dengan kurs ini menjadi 13.000, jadi totalnya adalah 39 juta rupiah. Jadi uang yang tersisa adalah 39 juta rupiah. Itulah informasi lengkap mengenai valuta asing atau falas yang patut Anda ketahui. Falas adalah mata uang asing yang memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah sebagai sifat pembayaran dalam perdagangan internasional, sehingga kegiatan jual beli tersebut pun dapat berjalan dengan lancar. Nah, di dalam matematika bisnis, ya, kita akan mempelajari
mengenai kuotasi langsung dan tidak langsung, kuotasi Amerika dan Eropa. Kemudian penentuan nilai tukar, hukum satu harga, pantas daya beli, paritas suku bunga, apresiasi dan depresiasi spread nilai tukar, dan investasi dalam valuta asing. Itu yang akan kita pelajari dalam valuta asing di sesi terakhir ini. Dan capaian yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengkaji, menganalisa, dan mengaplikasikan berbagai hal yang berkaitan dengan valuta asing. Nah, saya harap kalian dapat mempelajari lebih lanjut dari modul prasasar dan tugas-tugas yang saya berikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat selalu. Semangat terus belajar sampai kalian tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.